literasi. Ayo membaca. Yes, yes, yes. Hai Sobat Belajar, kembali lagi bersama kami, saya Jenny Manurung dan partner saya Vita Immanuel. Di sini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Andus Zuhri Bintang, MAP. Terima kasih. Selamat datang Bapak. Selamat Pak. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Menurut Bapak, kita kan memiliki kepribadian masing-masing gitu kan, dan karakter. Menurut Bapak karakter yang baik itu apa Pak? Iya baik, terima kasih. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Oke Bapak. Nama saya R. Zuhri Bintang MAP. Sehari-hari bertugas sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Medan ini. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi mengenai karakter. Karakter ini adalah sikap, sifat. Tentu yang kita harapkan adalah karakter yang bersifat positif. Nah, khusus untuk pelajar dari dini, karakter ini sudah harus kita bentuk. Supaya apa? Kita butuh orang pintar tapi berkarakter. Nah, banyak dulu orang pintar tapi tidak punya karakter. Nah, karakter itu maksudnya apa? Dia punya pendirian yang positif, bisa menghargai orang tuanya, menghargai gurunya, yang menghargai yang di atas usia, dan menyayangi adik-adiknya, dan mampu menempatkan posisi pada saat kapan dia berada. Inilah karakter. Karakter positif itu misalnya, yang pertama harus dia juga taat kepada Tuhan, harus dia taat kepada aturan pemerintah, harus taat ke aturan sekolah misalnya, harus taat dengan aturan yang ada dalam rumah tangga, sehingga kita harapkan dia akan bisa memberikan contoh terbaik kepada orang ramai. Saya kira itu pengertian karakter. Seberapa penting Pak pendidikan karakter bagi anak zaman sekarang? Oh, tentu sangat dibutuhkan, sangat dipentingkan. Karakter itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Pembelajaran karakter itu dapat didapatkan dari bagaimana cara seorang guru mengajar misalnya. Itulah menjadi bahan contoh. Bagaimana seorang guru bertutur kata, ini menjadi contoh. Bagaimana guru menciptakan kondisi yang kolaboratif, yang aman di sekolah, ini menjadi contoh. Jadi kalau misalnya guru mencontohkan hal yang lain, itu sangat cenderung dicontoh oleh siswa juga. Nah, oleh karena itu karakter ini tidak bisa hanya tumbuh dari siswa saja, tapi bagaimana perilaku sang pengajar, sang guru, itu dulu yang kita rombak. Nah, oleh karena itu kita harapkan ketika anak ini sudah tamat, siswa ini sudah tamat, dia punya karakter, maka dia yang akan pertama dilirik. Hari ini perusahaan tidak lagi hanya mencari orang yang pintar secara keilmuan, tapi dia akan tes karakternya bagaimana, perilakunya bagaimana. Itu justru penilaian pertama. Setelah itu baru dia lihat keahlian, keterampilan, dan keilmuannya. Itulah makanya karakter sangat penting, mulai dari anak usia dini sampai kepada jenjang ke perguruan tinggi. Saya kira itu dari saya. Menurut Bapak, ya kan Pak, bagaimana cara pengembangan karakter di era milenial kita yang sekarang ini, di mana anak-anak sudah memiliki kebebasan untuk berbicara untuk orang tua, dan pastinya cara mengajar yang berbeda dari masa ke masa gitu. Baik, jadi dengan perkembangan informasi teknologi yang sangat tinggi, ini anak tidak boleh dilepas begitu saja. Karena apa? Karena bisa saja pendirian dia belum kuat. Nah, oleh itu harus juga disaring melalui apa? Kalau di sekolah anak ini tentu tuntunan dari gurunya. Kalau di rumah tentu tuntunan dari orang tuanya. Nah, jadi harus pandai kita memilah dan memilih perkembangan informasi teknologi, jangan sampai plong. Nah, oleh karena itu informasi teknologi boleh berkembang, tapi tetap diikat dengan kekuatan keagamaan yang dimiliki, ya, kekuatan kehormatan yang dia punyai, bagaimana kemampuan lingkungan juga mempengaruhi dia. Jadi jangan sampai karakternya itu blong, ya, itu dia. Karena kalau nanti di informasi teknologi di media saat ini itu sudah terbuka semua, sudah terbuka, apapun yang ada, yang baik ada, yang kurang baik ada. Disinilah kita nanti dengan karakter yang dimiliki si anak, dia akan bisa memilah mana yang harus dia pelajari, mana konten yang bisa dia buka. Saya kira begitu. Kalau tadi Bapak bilang karena sekarang kan teknologi sudah maju lah. Ya.
Dan karena teknologi yang sudah maju ini, anak juga bisa memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik, kan, Iya. Pak? Menurut Bapak bagaimana pendidikan karakter yang cocok bagi ya siswa gitu, Pak? Iya, pendidikan karakter ini kan sebenarnya sudah, kalau dulu namanya ada pendidikan Pancasila, kemudian ada lagi pendidikan kewarganegaraan. Nah, hari ini ada pendidikan karakter, ya. Walaupun dia tidak merupakan sebuah mata pelajaran tersendiri, tetapi di setiap mata pelajaran itu ada unsur karakternya. Itu yang saya katakan tadi, unsur karakter itu didapat dari mana? Dari perilaku guru mengajar. Jangan lagi ada guru sambil mengajar sambil merokok, itu tidak menunjukkan karakter yang bagus. Jangan ada lagi guru sambil mengajar duduk di atas meja, itu juga nggak bagus. Nah, ini dia. Jadi inilah menjadi cerminan, itulah contoh yang dilihat anak-anak. Ketika si guru ini, si pengajar ini melakukan hal yang kurang baik, itu bisa menjadi contoh yang tidak baik juga buat anak-anak. Nah, oleh karena itu harus berkolaborasi, ya, antara guru, siswa, lingkungan, bahkan orang tua. Nah, itu. Jadi kadang-kala banyak orang tua tidak mau peduli dengan anak-anaknya. Yang penting sekolah. Maka sering saya sarankan sebagai kepala cabang dinas, orang tua periksa misalnya tasnya anak-anak. Belajar nggak? Ada nggak barang-barang lain di sana? Tegur dia, ya, tuntun dia, ikuti dia belajar. Jadi hari ini kan banyak orang tua, dia tidak pernah berjumpa dengan anaknya. Kenapa? Karena anak pulang sekolah ke rumah, mungkin si orang tua masih di luar. Anak sudah tidur, orang tuanya baru masuk. Ya, pagi-pagi anaknya berangkat, ibunya atau ayahnya masih tidur. Ini yang membuat hal-hal yang cenderung negatif. Oleh karena itu, untuk membina karakter ini tidak hanya tugas guru, tetapi juga ada tugas orang tua atau wali, bahkan tugas lingkungan. Bagaimana pemerintah setempat melihat, ya. Nah, kalau karakternya sudah terbangun, maka kita berharap tidak akan ada lagi tawuran-tawuran, balap-balapan, ya, pergaulan bebas, narkotika. Ini kalau karakternya terbangun. Kenapa? Dia sudah akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, itulah pentingnya karakter ini. Kan Pak, saya kan melihat gitu. Kalau udah pulang sekolah kan tidak ada tanggung jawab dari sekolah lagi. Maksudnya kalau udah ganti baju atau udah tidak ada simbol membawa nama sekolah lagi. Jadi menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Karena kan siswa itu nggak bisa 24 jam diawasi oleh sekolah. Bahkan orang tua pun nggak bisa 24 jam mengawasi siswa tersebut. Jadi menurut Bapak bagaimana caranya supaya siswa itu sadar kalau mereka itu harus memiliki karakter yang positif dan baik? Baik, jadi begini, siswa ini kan kalau kita hitung-hitung dari waktu jam 8 sampai jam 2 dia berada di sekolah. Nah, tentu ini pembelajaran karakter dari pihak sekolah, tanggung jawab sekolah. Nah, ketika dia sudah keluar sekolah, katakan jam 2 sebelum sampai ke rumahnya, mungkin dia berada di luar, di lingkungan. Nah, bagaimana peranannya? Oleh karena itu kita pemerintah daerah dalam dinas pendidikan bekerja sama dengan kepolisian dan TNI. Ada Babinsa, Babin Kantipmas, Poltabes, Polda, bahkan sampai ke Koramil. Nah, kita juga kerjasama ke pemerintah daerah setempat. Ada Satpol PP, ada yang lain-lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama. Inilah kita harapkan untuk memberikan teguran ketika ada anak-anak, katakanlah lari dari kebiasaan umum. Misalnya mereka sering main game, ini ditegur. Nah, di sini yang sering terjadi gap. Ketika anak keluar sekolah, tidak pernah ditanyakan orang tuanya, dia sudah sampai di rumah atau belum, berkeliaran. Nah, itu dia. Kemudian di rumah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini tanggung jawab orang tua atau wali. Jadi kita berharap semakin minim, semakin kecil kesempatan dia untuk melakukan hal yang tak terpuji. Ini kita lakukan. Kalau untuk menyelesaikan sampai tuntas, itu sangat sulit. Tapi paling tidak kita meminimalisir, memperkecil jangan sampai terjadi yang tidak kita ingini. Nah, ini dia. Nah, jadi semua punya peranan. Guru sekolah punya peranan,
di waktu sekolah. Ya kan? Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kepolisian, tentara punya peranan kewajiban semasa anak ini di luar sebelum sampai ke rumah. Sampai di rumah seharusnya itu tanggung jawab orang tua atau walinya. Jadi semua berbagi. Saya kira itu untuk membangun karakter yang baik ini. Menurut Bapak tadi tentang peranan masing-masing. Ya. Orang tua juga memiliki peranan dan pemerintah juga. Ya. Dan juga anak sendiri. Menurut Bapak bagaimana perbedaan generasi sekarang dengan generasi yang dulu atau yang sudah lampau? Ya. Jadi kalau generasi dulu ya zaman saya misalnya zaman saya itu SD tahun 72. Nah, ketika itu tidak secanggih ini kemampuan informasi teknologi. Jadi kami ketika itu masih banyak peran daripada guru. Zaman kami dulu, guru itu adalah seorang yang sangat kita saluti, seorang yang sangat kita banggakan. Bahkan apa kata-kata guru itu menjadi pedoman, itu menjadi acuan untuk kerja. Di rumah juga begitu. Apa yang disampaikan orang tua, yaitu jadi pedoman kita. Ya, tidak seperti yang terjadi saat ini. Kalau dulu jarang sekali itu kita dengar tawuran, balap-balapan. Nah, jarang sekali. Karena kita ditengok guru aja dengan pandangan mata yang tajam, kita udah takut. Nah, lantas kalau kita bandingkan dengan saat ini, kemampuan teknologi ini kan kadang-kadang kemampuan teknologi ini, di sana juga ditayangkan kegiatan-kegiatan yang kurang terpuji dari daerah lain, dari negara lain. Kan gitu. Nah, inilah condong kita ditiru oleh anak-anak yang tidak punya karakter tadi. Kenapa? Pada usia anak SMA contohnya, 16 sampai 18 tahun. Itu egonya sangat tinggi. Dia ingin menunjukkan diri dia bahwa dia hebat, dia mampu. Tapi salah jalur. Dia tunjukkan justru melalui kegiatan yang tidak terpuji, misalnya balap-balapan, tawuran, narkoba. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan hari ini, kan ini sekarang ada festival literasi yang ketiga. Iya. Nah, ini salah satu cara ya menumbuhkan karakter. Sehingga di sini akan dilatih talenta, ya, kemampuan si siswa. Talentanya itu kita hidupkan. Kenapa kita hidupkan? Inilah daya tarik, itulah keterampilan yang ada sama siswa. Jadi jangan kemampuan dia itu terpendam. Ada yang ahli bidang tari, silakan. Ada yang ahli misalnya buat cerita pendek, silakan. Ada yang tari vokal solo, silakan. Jadi sekolah memberikan kesempatan bagi anak-anak yang punya talenta untuk itu. Ya, banyak hal-hal yang terjadi kita lihat seperti baru-baru ini ada salah satu siswa kita ya dari salah satu SMA ya karena kemampuan dia dalam tarik suara waktu itu di acara Idol kali ya dari SMA mana itu Guru Ginting, Diodra Ginting, pernah dengar? Oh iya Pak. Diodra Ginting ya. Nah sekarang hari ini dia sudah dijual dalam arti positif. Suaranya sudah dijual mana-mana, ke iklan sudah dijual mana-mana. Karena memang talentanya itu di situ. Bahkan sudah berpenghasilan sampai ratusan juta, cobalah bayangkan. Hanya karena kemampuan tarik suara yang luar biasa. Nah, itulah yang saya katakan tadi, menumbuh kembangkan kemampuan yang ada pada diri anak. Jangan paksakan kemampuan itu kalau memang itu bukan talentanya, bukan itu keinginannya, nanti dia patah di tengah. Jadi sekolah yang baik, guru yang baik harus mampu melihat talenta anak ini, mengarahkannya kemana, supaya nantinya ketika dia melanjut, dia tidak salah jurusan. Nah inilah yang kita lakukan hari ini. Saya kira begitu dari saya. Dan Bapak melihat festival kita sekarang, banyak sekali penampilan-penampilan dari siswa-siswi Parulian, Yayasan Parulian. Bapak bagaimana kesannya terhadap festival ini, Bapak? Oh, kesan saya sangat positif, ya. Kita bangga dari Dinas Pendidikan. Di saat hari ini banyak orang terlena dengan kegiatan-kegiatan yang lain, justru Parulian membuat sebuah festival. Nah, ini sebuah kebanggaan buat kita. Artinya apa? Bahwa Parulian sudah memikirkan anak-anak ini dalam hal pengembangan bakat yang saya katakan tadi. Sangat banyak positifnya, ya. Yang pertama, dia punya PD, percaya diri. Dia semakin yakin menampakkan dirinya. Itu yang kita pertama. Banyak orang punya kemampuan, tetapi ketika tidak ditampilkan itu terpendam.
Ketika itu terpendam, ada penyesalan dalam diri. Hari ini melalui Yayasan Parulian itu sudah ditunjukkan, ya sudah ditunjukkan berbagai kegiatan kreasi tadi. Jadi ini perlu ditiru, ya, buat sekolah-sekolah, yayasan-yayasan yang ada, tidak hanya di Medan, Sumatera Utara, ya, ini perlu ditiru festival literasi ini, yang pasti sangat bermanfaat. Kalau boleh dia dilakukan secara rutin per tahun, ya, kita bangga itu. Artinya dengan sekolah membuat seperti itu sudah membantu tugas Dinas Pendidikan Provinsi menciptakan karakter anak. Ini yang paling penting. Buat apa anak yang pintar secara keilmuan tetapi tidak punya karakter, tidak menghargai orang tua, tidak menghargai guru? Untuk apa? Kita butuh hari ini orang yang punya karakter, ya kan? Tahu dia menghormati orang tuanya, gurunya, menyayangi adik-adiknya, mampu memanfaatkan situasi, dan berilmu pula. Nah, ini yang penting. Nah, ini kita banggakan. Saya kira itu dari saya sebagai pesan. Ya, terima kasih Pak Bintang telah hadir di podcast Parulian School dan sudah hadir juga di festival literasi kami yang ketiga. Dan Pak, kami juga punya tagline yang seperti Go With Us gitu Pak. Bisa kita ucapkan sama-sama Pak? Boleh? 1, 2, 3. Go with us!